Saya juga nggak yakin. Iya, ini bukti yang nggak jelas nih mobil. Nah, itu sudah kelihatan unhasnya. Ya unhasnya kelihatan dari tadi juga ada yang gede. Tapi kan Unhas luas banget Ustaz, kita masih nyari masjidnya Iya, ini, udah pada sekarang nungguin sebelah loh. mana? Nanti telat loh kita. Nah, ini lihat nih. Malah kita diajak ke danau. Ustaz, nama masjidnya apa Ustaz? Ayo, nah masjidnya apa? Apa ya? Halo. Kalau Unhas ya masjid Tuh kan? kali ya? Oh iya, Masjid Ikhtiar namanya. Oh, berarti kita suruh ikhtiar nih nyari masjid nih. Ya Allah. Aduh, mentang-mentang namanya masjid ikhtiar tuh kan. Bingung dia kan, bingung kan? Kita mesti nyari masjid di Unhas, namanya Masjid Ikhtiar nih Ustaz Iya. Maulana. Pokoknya mestinya besar dia. Iya, tapi nggak yakin. Wah, kan, bingung pemandangannya kan? bagus banget. Tuh, kita bukan diajak ke masjid, ke danau. Iya. Ah, 400 meter lagi nih kita nyampe. 400 meter. Iya. Aduh, 400 meter mana Ustadz? Udah capek, pegel. Dari tadi kita udah muter-muter, Bisa bisulan Ustadz. ini Ustadz. Mana nih Bisulan. motor nggak bisa ngebut lagi. Aduh, mending pulang Ustadz. Gimana caranya? Assalamualaikum, Ustaz. Oh, ini di situ. Ini sampai ya? Stop. Terlambat. Aduh. Ya udah nunggu tuh jamaah. Udah nunggu jamaahnya. Oh gitu ya, Pak? Udah nunggu. Iya, udah nunggu jamaahnya. Maaf, Aduh, Pak. kenapa nih bentor, Pak Ustaz? Iya, biar ngerasain. Merasakan nih. Iya. Pak, matiinnya gimana, Pak? Mati. Ya, nggak mau mati. Woi, turun gitu. Pak, maaf ya, Pak. Terlambat soalnya tadi saya masih belajar bawa bengkelnya, nggak berani ngebut-ngebut. Oh iya, iya. Takut Jamaahnya Itu kan mundur. Ustaz Jam. Turun, Ustaz Jam. jamaahnya turun. sudah menunggu, Pak Ustaz. Jamaahnya sudah nunggu. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ya, ditinggal aja, Pak Ustaz. Tinggal aja. Tinggal Ayo, dulu. buruan. Aman. Ayo, parkir sembarangan Ustadz. Pak WR4 sebagai ketua masjid bisa banyak program untuk Oh sudah ditunggu. Penguatan. Assalamualaikum. Ya Allah. Masya Allah. Ayo Pak, Masya Allah. Maaf nih Maaf Pak. Pak, kita ini terlambat gara-gara mana dia lagi? Mana yang supir Satu bentor, lagi, bentor. satu lagi. Assalamualaikum. Ya, Masya Aduh. Allah. Ini dia. Aduh. Ini dia driver. Maaf, Pak bentornya, Rektor. Pak. Dia tadi Pak Rektor lagi Pak Rektor ini Migdat yang Naik bentor tadi. iya tapi karena terlambat sekali cara bawa lambai-lambai. Emang motornya emang pelat, tadi udah digaspol tapi tetap aja lambat. Kita Gimana? malu sama Pak Rektor. mungkin karena dia pakai sarung. Harus cium tangan dulu bolak-balik. Pak Rektor, mohon maaf ya. Minta maaf dulu. Aduh, ya Allah. Kasihan ibunya juga hadir. Ibu, aduh ini pada nungguin semua, maaf ya. Kan baru belajar tadi nyetir bentor, baru Tapi datang. tadi bilang katanya udah lancar. Iya, tapi kan ternyata pas dicobain gak segampang kayak di motor biasa, Masya Allah. Kita mulai yuk. Ya udah kalau gitu, jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, senang banget sekarang Islam itu indah sedang berada di Universitas Hasanuddin, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita, Masya Allah. Nah, hari ini kita kan akan belajar, tentunya kita akan membahas sesuatu yang menarik Ustadz Maulana. Iya. Bicara soal kehidupan pasti semuanya pengennya sehat-sehat terus, bener nggak Bu, Pak? Iya dong, pengen sehat, gak mau kena penyakit. Tapi namanya zaman sekarang banyak banget ya yang nambah pikiran kita, mulai dari ekonomi sulit, serba mahal semuanya. Nah katanya dari pikiran itu justru bisa jadi sumber penyakit, bener gak sih Ustadz? Betul, Bener sangat ya? betul, betul. Nah makanya insya Allah hari ini kita akan bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah sumber utama penyakit bisa dari hati dan pikiran. Baik, kita akan bahas selanjutnya, tapi saya mau izinkan dulu guru-guru duduk kecuali Ustadz Maulana. Ya, ada apa? Silakan guru-guru. Ustadz, Ya. nah ini bicara soal penyakit gitu ya. Aku tuh sering banget kalau misalnya lagi di rumah gitu ya, kepikiran banyak banget yang dipikirin, namanya bapak-bapak gitu ya. Mikirin susu anak, mikirin sekolahnya anak, kadang mikirin juga aduh nanti masih ada umur gak ya gitu. Nah tapi ternyata katanya kebanyakan pikiran juga bisa jadi sumber penyakit. Berarti
Hal sebaliknya Ustadz, kalau misalnya kita tenang, maksudnya mendekat ke Allah, pikiran bersih, insya Allah berarti penyakit juga bisa jauh, benar nggak sih Ustadz? Benar. Masya Allah, kalau gitu mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Satu hal. Buat semuanya, mohon maaf, sumber penyakit itu berasal dari hati. Baik tidaknya manusia tergantung dari hatinya. Satu hal juga yang saya harus ingatkan kepada semuanya. Ketika hatinya tenang, aman. Makanya ada namanya sugesti. Ada namanya imun. Ada namanya ketenangan. Ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Kepanikan itu punya banyak masalah. Makanya baik sangka, optimis, keyakinan itu penting. Biar tidak terlalu cantik, tapi hatinya baik, pasti disenangi orang. Insya Allah aman. Makanya hati itu bisa jadi sumber segala penyakit. Dari hati, pikiran. Makanya keimanan itu di hati. Agama itu di hati. Maka niat pun di hati. Semua bersumber dari hati. Kalau kita buruk sangka, kita tidak enakan, tidak apa semuanya. Dek agama kesing. Tidak susah sembuhnya. Tidak ada baiknya itu. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, kembali pada hatinya manusia itu. Makanya Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian penyakit. Cuma dua yang diminta supaya tidak ada penyakitnya. Hatinya dan lidahnya. Kenapa? Hatinya untuk dipakai mengingat Allah dan lidahnya untuk dipakai berzikir. Dua hal ini harus dijaga. Makanya mohon maaf, kandungan adanya penyakit atau tidak tergantung dari hatinya. Kalau kita mau bicara penyakit, kita ini tidak lepas dari penyakit sebenarnya. Tidak lepas. Kanker, apakah semua pasti bisa. Makanya mohon maaf, kembalilah, mintalah kepada Allah supaya kita senantiasa dibersihkan hati tak, diperbaiki perasaan tak, optimiski, insya Allah bisa kita sehat, tergantung pada hati tak. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, kaget ya. Jadi kita itu harus memfilter apa yang masuk ke dalam diri kita, terutama pikiran dan hati kita, karena bisa jadi sumber penyakit. Masya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasannya masih mengenai sumber penyakit itu dari hati dan pikiran. Tapi sebelumnya saya mau panggil dulu guru kita, Ustadz Syah. Ustadz Syah, mohon izin. Ustadz, tapi kan zaman sekarang ya, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Orang nggak banyak pikiran, tiap hari buka sosmed. Kita lagi asik-asik misalnya di rumah lihat orang liburan, jadi pengen liburan, seru banget nih orang ini jalan-jalan ke pantai, ke gunung gitu misalnya. Bener gak sih kalau misalnya pikiran itu yang terlalu banyak gitu, yang mikirin, membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain, itu bisa jadi sumber penyakit juga. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dengan Al-Quran. Karena kalau kita pelajari Al-Quran, itulah yang membuat pikiran dan hati kita menjadi tenang. Kenapa? Ternyata Al-Quran itu hebat sekali.
Kata Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kebanyakan daripada penduduknya neraka jahanam itu adalah daripada golongan jin dan manusia, disebabkan mereka masuk neraka karena punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya. Kalau kita mungkin akademisi, teman-teman mahasiswa ya yang ada di sini, kalau kita mungkin orang yang belajar, kalau ditanya apa yang berpikir, kita akan mengatakan akal. Tapi Al-Quran mengatakan bukan akal yang berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya tidak dipakai berpikir. Subhanallah. Kenapa bukan akalnya di sini Allah katakan? Kenapa Allah malah katakan hatinya tidak dipakai berpikir? Karena kalau akal yang berpikir, yang penting untung, Kak. Karena kalau akal yang berpikir, yang penting saya senang. Karena kalau akal yang berpikir, yang penting saya kenyang. Karena kalau akal yang berpikir, saya tidak peduli halal halulu ku hajar semua. Mau halal haram hantam. Kenapa? Yang penting saya untung. Kalau akal yang berpikir. Makanya disebutkan ulaika kal an'am. Orang yang berpikir dengan akalnya saja dan tidak memakai hatinya untuk berpikir, mereka bagaikan binatang ternak. Orang yang seperti binatang ternak yang masuk ke dalam neraka jahanam, yang penting dia makan, dia tidak peduli halal ataupun haram. Makanya dikatakan, apakah pikiran itu juga sumber penyakit? Kalau yang berpikir hanya akalnya, maka dia akan menjadi orang yang berpenyakit sebagaimana setan menakut-nakutinya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan, kefakiran. Kalau disebut satu fakor berarti masuk tomi miskin. Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab disebut ki miskin, masuk tomi fakir. Tapi kalau disebut ki dua-duanya fakir miskin, berarti beda fakir dengan miskin dalam kaidahnya. Tapi di sini disebutkan asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu membuatmu khawatir akan kefakiran, sehingga kalau sudah khawatir, besok apa aku makan, besok apa ini, 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Boleh kita visioner, tapi jangan sampai kita tidak menggunakan hati ini untuk berpikir. Kenapa? Tadi sudah disampaikan lagunya oleh guru kita Ustadz Maulana, sumbernya itu adalah hati. Makanya mustahil kalau orang bilang begini, yang penting hatinya dulu Ustaz, yang penting hati diperbaiki. Tidak, hati kalau sudah baik tercermin pada jasadnya. Hati kalau sudah baik pasti dia bagus ibadahnya. Betul, hati betul. kalau sudah baik, karena banyak orang mengatakan buat apa sholat, yang penting kan hatinya. Kalau bagus hatimu pasti kau sholat. Betul, betul. Masya Allah. Jadi beda ya antara visioner sama overthinking. Mungkin kalau visioner di manage keuangannya Betul. supaya kita nggak takut 10 tahun ke depan kayak gimana Dia ya. usaha ikhtiar maksimal sesuai kapasitasnya sebagai manusia. Tapi Betul. urusan hasilnya urusannya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syah. Sama-sama, Boleh tepuk tangan Spika. dulu buat guru kita Ustaz Syah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita lagi ada di Universitas Hasanuddin, Masya Allah, bersama guru-guru kita, para dekan dan rektor. Dan saya biasanya selalu ngasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah, yang ada di sini. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira di sini ada yang mau tanya langsung nggak sama guru-guru kita? Masya Allah, antusiasnya banyak sekali. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak mohon izin ya. Sekarang sebelum saya tunjuk siapa yang bertanya, saya mau mengundang dulu nih Bapak Rektor kita yang terhormat. Mohon izin Pak Rektor. Alhamdulillah. Saya tahu nih. Pak Rektor ini sebenarnya bukan bertanya, lebih ke menguji. Perkenalkan dulu. Pak, boleh mungkin perkenalan dulu, mungkin ada yang belum tahu Pak, kita sih terutama mungkin supaya lebih dekat, namanya Pak siapa? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, biasa dipanggil Prof JJ. Masya Allah Prof JJ, siap. Boleh Pak, langsung aja kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyakan sama guru-guru kita? Pak Ustaz, ini pertanyaan sebenarnya juga mewakili hampir semua ya. Kita semua di sini walaupun kita dosen, kita guru, kita tendik, Betul. tapi kita juga kepala keluarga dan seterusnya. Pasti di dalam pekerjaan, di dalam
urusan keluarga, banyak yang terus dalam dinamika ya. Betul. Ada saja hal yang membuat kita gelisah, Betul. galau, merana, Betul. gegana. Kalau ya. anak zaman sekarang overthinking kadang. Overthinking. Nah, dalam hal pekerjaan tentu tidak ada habisnya setiap hari. Betul. Pertanyaan saya, ketika kita lagi galau, ketika kita lagi resah, bagaimana trik atau bagaimana kira-kira secara Islami kita bisa mengatasi masalah ini dengan baik? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Baik Pak Rektor, insya Allah akan dijawab langsung oleh guru kita Ustadz Febri. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang kesehatan, maka di dalam seluruh kitab klasik ya 75% sehat itu dari pola pikir, ayah bunda sekalian. Nah, maka disinilah bahwa 75% kesembuhan itu adalah bagaimana pola pikir kita diasah, bagaimana respon keikhlasan kita itu muncul. Nah, maka ayah bunda sekalian, ketika saya belajar tentang pengobatan klasik di abad ke-9, itu ada kitab namanya Bimaristan. Nah, ternyata di dalam kitab tersebut ada tukang gosip yang dibayar mahal. Tuh, tukang gosip. Jadi di ruang ICU dikasih tukang gosip. Tukang gosipnya itu setiap hari hanya datengin orang yang sekarat, lalu dia bisik-bisik hanya mengatakan, alhamdulillah hari ini Febri wajahnya sudah mulai cerah, berarti dia udah mulai sehat. Jadi dia berbisik aja, berbisik tapi kedengaran di telinga. Ya, kedengaran di telinga, maka itu akan merespon ya orang tersebut akan sehat. Nah, ayah bunda sekalian, kalau kita berbicara tentang sehat, ya, kita bicara dari sehat, maka yang pertama adalah kita membangun, ya, kita akan membangun mindset kita terlebih dahulu. Ya, kita melihat orang yang berantem di depan kita biasa, tapi ngelihat tetangga di balik tembok kita berantem pasti penasaran. Nah, maka disinilah kita harus mulai bagaimana cara menterapi. Setelah pikiran kita terapi, hati kita terapi, nah saya akan mengajarkan terapi yang sangat sederhana, yaitu terapi batang sapu. Nah, Saya dari ya, tadi Pak Rektor, penasaran Pak nih, Rektor, ini Pak sapu Rektor. buat apa? Iya. Pak Rektor, mohon Pak Rektor izin. yang langsung Nah, praktek. Pak Rektor ya. Nanti kita injek Pak Rektor. Ya, jadi saya ajarin dalam waktu 1 menit saja kita bisa jadi ahli refleksi dengan batang sapu. Ya, yang pertama, ayah bunda semuanya, kalau mau tidur luangkan waktu 3 sampai 5 menit untuk terapi. Jadi sekarang PR-nya adalah nyari sapu tetangga yang dibuang. Saya intip, wah ambil, ada ya saudara. Nah, jadi yang pertama, kalau kita sering sakit kepala atau nanti ada demam atau ada batuk yang panjang, hari ini emang lagi di Jakarta dan sekitarnya lagi demam Pak Rektor. Nah, itu kita bisa injak bahwa bagian kepala itu adalah jari-jari kita. Jadi kita bisa injak seperti ini, nih Pak Rektor. Nah, langsung. Nah, ya, udah gitu di bawah kepala itu ada leher. Jadi pas garis jari-jari kita itu ada lehernya. Ya, jadi kita bisa injak pas garisnya di ujungnya. Nah, di bawah leher itu ada dada. Jadi maaf, ini lekukan kaki kita. Nah, ini adalah dada kita. Ya, jadi bentuknya seperti dada kita. Nah, di bawah dada itu ada pencernaan. Nah, itu adalah pencernaan kita. Jadi lekukan yang lebar itu di kaki kita adalah pencernaan kita, dan tumit itu adalah reproduksi kita. Jadi ayah bunda kalau punya anak, misalnya anak saya itu Ustadz haidnya suka nggak lancar, suka sakit ketika haid. Jadi 10 hari sebelum haid dia suruh injek-injek tumitnya. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi kita akan enak kan Pak Rektor? Ya, kita sampai 3 jam begini. Wah. Ya, jadi ini seperti ini. Jadi 5 menit atau 3 menit sebelum tidur, dan bangun tidur juga 3 Bagaimana sampai 5 rasanya menit. Pak Rektor? Keren. Nah, ini bisa dilakukan. Nanti apa yang terjadi? Ketika bangun tidur nanti kotoran kita, ya buang air kecil kita kuning, keruh, bau. Ini adalah detoksifikasi secara alami dan terapi murah meriah yang bisa kita lakukan di rumah. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Febri, terima kasih Ya, sudah baik, memberikan makasih, ide sama-sama. saya. Jadi saya kalau menjenguk orang nanti nggak akan bawa buah, bawa sapu. Bawa barang sapu, insya Allah. Nah, saya masih ada satu pertanyaan sama guru kita, Ustadz Maulana. Mohon izin deh Ustadz. Apalah. Saya tuh dapat bocoran, katanya Ustadz itu selama menjalani pernikahan tidak pernah berantem, benar nggak? Nggak pernah berantem. No, kan padahal saya aneh. Kalau laki-laki itu kan biasanya menggunakan logika ya, menyelesaikan masalah. Kalau wanita itu biasanya pakai hati kan dominannya. Ya. Nah, gimana itu bisa nyambung? Gimana Ustadz Maulana nggak berantem kalau misalnya sudah jelas-jelas beda, yang satu logika, yang satu pikiran. Kenapa? Ada caranya. Supaya kita tidak berantem,
Langeri baji-baji. Bunda era ko tena beser sudah benenu. Niat carana. Mohon maaf, saya kebetulan lahir di Bandung. Saya baru beberapa hari di Makassar, belum ngerti semuanya Ustadz. Jamaah yang di rumah juga kan se-Indonesia. Pasti nggak ngerti. Abi teh tengartos lamun Ustadz nyarios gitu. Jantan abi teh tadi ngan tiasana naros sungkul. Abi teh terang lamun Ustadz nyarios gitu artosna naon. Penjonukan tena ku Liar abi lamun gitu mah. Nyantos wela daripada liar tuh jamaah nu aya di bumi ge pasti penasaran kan. Nanti dijelasin ya pakai bahasa Indonesia biar semuanya ngerti. Tetap di Islami Tinda. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.